Isyana Rahmawati dari 11 KS3. Hari ini saya akan menjelaskan tentang resus. Golongan darah tidak hanya dapat dibedakan menjadi A, B, AB, atau O menurut sistem ABO, tetapi juga dilihat melalui sistem faktor resus. Komponen ini diperiksa dari cek golongan darah. Faktor RH dapat dilihat dari keberadaan protein bawaan pada sel darah merah Anda. Nah, pertama kali kita akan mengenal resus dulu. Pertama, resus atau RH itu apa sih? Nah, RH ini adalah jenis protein yang terdapat di luar sel darah merah. Protein ini diwariskan secara genetik atau diturunkan dari orang tua Anda. Nah, seperti yang diketahui, setiap manusia memiliki golongan darah yang berbeda. Ada A, B, O, atau AB. Setiap golongan darah tersebut dibedakan kembali berdasarkan kandungan protein atau RH. Berdasarkan faktor RH, golongan dibedakan menjadi 1. Jika mengandung faktor RH, golongan darah digolongkan menjadi RH positif, biasanya ditandai dengan simbol plus di belakang golongan darah Anda. Contoh ada A+, B+, AB+, dan O+. Yang kedua, jika tidak mengandung protein RH, golongan darah Anda digolongkan resus negatif atau RH-. Biasanya ditulis dengan simbol min di belakang golongan darah Anda. Contohnya A-, B-, AB-, dan O-. Nah, protein resus adalah sesuatu yang didapatkan dari faktor keturunan. Nah, di sini saya akan menyebutkan faktor-faktor tentang golongan darah RH Anda. Jika ayah Anda memiliki RH positif dan ibu Anda memiliki RH positif, Anda akan mendapatkan RH positif. Nah, jika ayah Anda memiliki RH positif dan ibu Anda memiliki RH negatif, Anda akan mendapatkan dua kemungkinan. Bisa jadi Anda seperti ayah Anda yang memiliki RH positif dan bisa jadi Anda seperti ibu Anda yang memiliki RH negatif. Nah, jika ayah Anda memiliki RH negatif dan ibu Anda juga memiliki RH negatif, Anda akan mendapatkan RH negatif. Nah, golongan darah apapun dengan RH positif bisa menerima transfusi darah dari tipe darah yang sama dengan RH positif atau negatif. Sementara itu, mereka yang bergolongan darah resusnya negatif hanya bisa mendapatkan donor darah dari tipe darah yang sama atau golongan darah O negatif. Golongan darah O negatif dapat menjadi donor bagi semua golongan darah. Itu sebabnya golongan darah ini disebut dengan golongan darah universal. Tipe golongan O negatif juga merupakan tipe darah universal yang dibutuhkan untuk transfusi darurat dan untuk bayi yang kekurangan kekebalan tubuh. Nah, masyarakat Indonesia kebanyakan itu RH-nya itu apa? Nah, dikutip dari Cleveland Clinic, hanya sebagian kecil dari seluruh penduduk dunia, sekitar 15%, yang memiliki RH negatif, sementara itu 85% lainnya memiliki golongan darah dengan resus positif. Situs Red Cross Blood menyebutkan bahwa hanya ada 0,2-1% pemilik golongan darah resus negatif yang ada di Asia ini. Nah, ini artinya Indonesia menjadi salah satu negara yang masyarakat didominasi dengan golongan darah RH positif. Nah, terus kenapa sih kita harus tahu golongan darah resus gitu, kayak kenapa harus tahu kita resusnya apa? Nah, di sini saya akan menjelaskan tidak hanya jenis golongan darah AB, O, dan AB yang perlu diketahui saat akan melakukan transfusi darah. Dalam donor darah, golongan darah resus juga perlu diketahui untuk memastikan bahwa seseorang bisa menerima donor darah yang diberikan. Saat transfusi darah, golongan darah resus positif bisa diberi darah yang memiliki golongan darah resus negatif maupun positif. Namun, orang yang memiliki golongan darah negatif hanya bisa diberi darah dari orang yang memiliki golongan darah dengan resus negatif. Jika tidak, bisa terjadi komplikasi yang berbahaya. Nah, selain pertimbangan dari resus, tentunya orang yang menerima transfusi darah harus memiliki golongan darah A, B, O, dan AB yang sama dengan golongan darah resus yang sesuai. Contohnya, orang memiliki golongan
darah A dengan resus negatif. Hanya bisa diberikan darah dari orang yang memiliki golongan darah A resus negatif pula. Selain itu, untuk keperluan transfusi darah, mengetahui golongan darah resus juga penting untuk kehamilan dan kelahiran. Tiap calon ibu akan menjalani tes untuk mengetahui golongan darah resus masa kehamilan. Nah, saya akan menyebutkan fakta-fakta unik tentang resus negatif. Nah, resus negatif ini adalah termasuk golongan darah langka. Resus positif dianggap lebih umum karena pemilik kondisi ini lebih banyak dibandingkan pemilik resus negatif. Pemilik golongan darah resus negatif hampir sama dengan resus positif. Perbedaannya ialah pemilik darah resus negatif adalah golongan darah langka dan harus lebih waspada dalam menjaga diri dari kecelakaan, sakit, menjalani operasi, atau bagi janin yang dikandung. Pasalnya, resus darah akan sangat berpengaruh ketika seorang melakukan transfusi darah karena darah resus negatif akan menolak resus positif. Namun, kelebihannya adalah orang yang memiliki RH negatif bisa mendonorkan darahnya kepada orang yang memiliki status RH negatif maupun RH positif. Tak hanya itu, pengetahuan yang kurang dari calon ibu mengenai RH negatif bisa berbahaya buat janin selama kehamilan. Dan RH negatif ini tidak bisa mendonorkan darah secara berkala. Nah, pemilik darah RH negatif juga tidak bisa mendonorkan darah secara berkala setiap 2 bulan. Mereka hanya dapat mendonorkan apabila benar-benar dibutuhkan saat darurat atau one call agar stok darah tidak sampai kadaluarsa. Namun, saat diperlukan atau kondisi darurat, sepenuhnya darah resus negatif dapat mendonorkan darahnya tidak hanya di wilayah tempatnya berada, namun juga bisa dilakukan di luar daerah atau wilayah domisilinya. Nah, pertanyaan yang banyak ditanyakan yaitu, bisakah menikah dengan orang yang memiliki resusnya berbeda? Misalnya, lakinya memiliki RH positif dan perempuannya RH negatif atau sebaliknya. Nah, di sini menikah beda resus. Masalahnya akan timbul apabila Anda memiliki RH negatif kemudian menikah dengan pria yang memiliki RH positif. Ketidaksamaan ini bisa jadi cikal bakal ketidakcocokan resus yang sangat berbahaya bagi bayi. Nah, sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.